pasukan elitnya Agung Wilis itu namanya dulu itu Sunangkoro. Siki bumine wis tuwa, aku sing bapak tanah iki kabeh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Malam ini kita berjumpa lagi dalam acara Jejak Blambangan. Kita sekarang ada di Dusun Lateng di Desa Gladak, Kecamatan Rogojampi, yang mana hari ini saya akan memuak sejarah. Karena di desa ini, di Desa Lateng ini khususnya, dan di Banyuwangi umumnya ada satu sosok yang mana beliau itu sangat sakti. Konon dulu pihak Belanda pun sangat kesulitan untuk mencari beliau. Beliau sangat getol untuk memusuhi penjajah di masa itu. Setiap tempat kediaman beliau digerebek oleh VOC atau Belanda, beliau selalu menghilang. Bahkan Belanda sampai dibuat kalang kabut oleh beliau. Dan disinilah beliau disemayamkan. Kalau mungkin di tempat lain adalah petilasan beliau, dan di sini adalah makam daripada sosok tersebut. Anda penasaran siapa sosok tersebut? Ikuti saya dalam Jejak Blambangan Banyuwangi 1 TV. Aroma dan hawa mistis sudah mulai terasa saat saya dan tim Jejak Blambangan memasuki area pemakaman ini. Terlebih lagi di kanan dan kiri jalan yang menuju ke Pesarean Eyang Surongganti, saya sangat merasakan begitu banyak energi yang mengelilingi, seolah-olah mereka menyambut kedatangan kami. Di situ saya mulai berinteraksi dengan mereka saat saya berjalan ke wilayah atau area makam. Saya tertarik untuk segera ke pohon kamboja kembar karena saya merasa di situ ada satu energi yang sangat besar yang menarik perhatian saya. Ada 2 buah pohon kamboja yang sangat besar di situ, yang salah satu dahannya itu menjadi satu. Jadi bukan dari satu pohon, tapi 2 pohon yang dahannya menjadi satu, pemirsa. Tiba-tiba saat saya akan memulai acara, ada satu energi yang kalau saya tidak salah dari sosok Gandarwo yang ada di seberang pemakaman. Tepatnya di pohon besar ini. Energi dari Gandarwo tersebut mencoba mengganggu saya dan kru, karena saya merasa ada satu tekanan energi yang sangat kuat yang hendak menghempaskan saya. Di sini ada penjaganya yang tadi saat kita mau tag, dia akan mengganggu kita. Jadi sudah saya amankan dulu. Nggak tahu, ini di sini ada sosok Gandarwo ya, ada sosok Gandarwo di sini tadi, tapi saya sudah ini ya sama dia, saya sudah mohon jangan ganggu dulu karena kita di
sini mau menguak sejarah. Jadi saat kita mau pembukaan tadi, dia ada sedikit resek ke kita. Kita lanjut ke tempat. Inilah tempat yang saya ceritakan di depan tadi. Beliau adalah Buyut Surongganti, atau banyak orang yang menyebut beliau Mbah Macan Putih. Kenapa beliau disebut Mbah Macan Putih? Apakah beliau itu seekor macan atau harimau atau apa? Dan bila kita lihat di sini, pemakaman ini panjangnya itu tidak seperti pemakaman pada umumnya. Di sini ada sekitar 4 meter panjangnya, dan bisa kita lihat di sini ada 2 batang pohon kamboja, ya. Di sebelah kanan ini dan sebelah kiri ini ada pohon kamboja yang menjadi satu di sini, pemirsa. Jadi kalau kita lihat dari batangnya, pohon ini sudah ratusan tahun. Jadi bisa kita lihat di sebelah sini ada batang yang saling menempel satu dengan yang lainnya. Dan di sebelah sana itu menurut daripada keterangan keturunan dari Eyang Surongganti yang masih hidup sampai saat ini, kalau di Eyang Surongganti ini, di sini adalah Eyang Kakung. Nah, di sana adalah Eyang Putri. Yang mana menurut cerita juga, menurut informasi dari kerabat atau keturunan Eyang Surongganti, Eyang Putri tersebut adalah putri atau anak daripada Bupati Mas Alit di zaman dulu. Bagaimana keseruan malam ini? Tetap ikuti saya dalam Jejak Belambangan Banyuwangi 1 TV. Di sini nanti saya akan mengupas bagaimana cerita mitos, mistis, ataupun fakta yang ada di lingkup pemakaman ini atau pesarian Eyang Surongganti. Kebetulan di sini saya sudah mendapatkan izin dari Bapak Kepala Desa dan sesepuh dari desa Gladak sini. Dan nanti juga kita akan mengundang salah satu keturunan asli dari Eyang Surongganti. Yang mana saya melihat kemarin ada beberapa YouTuber yang mengatakan Eyang Surongganti tidak punya keturunan. Justru di sini akan ada penjelasan bahwa Eyang Surongganti masih punya keturunan yang hidup sampai saat ini. Kita ketemu sama Pak Kades dan masyarakat dulu. Assalamualaikum, Pak Lurah. Beliau ini adalah kepala desa di Gladak sini. Ngapunten Pak, paring asma Pak sinten? Ahmad Haidir Sidiki. Pak Ahmad Haidir. Bapak Sudirman. Pak Haji Sudirman. Pak Haji Sudirman ini beserta pemuda dan tokoh masyarakat di sini. Ngapunten Pak Lurah, apa yang bisa Pak Lurah ceritakan atau Pak Lurah pernah mendengar cerita tentang Buyut Surongganti ini apa? Menurut Pak Lurah. Yang jelas Buyut Surongganti ini adalah leluhur kami, seluruh warga desa Gladak. Beliau itu yang membuka awal di desa Gladak, dan menurut cerita sejarah dari mulut ke mulut, dari orang-orang tua kita, Buyut Surongganti ini adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Bisa dikatakan kalau zaman sekarang mungkin seperti seorang tokoh ulama gitu ya di zamannya ya. Oke, betul. Nah, lanjut Pak. Oke. Ya mungkin itu. Jadi sementara pengetahuan kami sebatas itu. Oh, berarti nanti saya izin
akan kita telisik lebih dalam siapa Nggih. Buyut Surongganti sebenarnya. Kok ada yang memanggil Mbah Macan Putih? Ya. Kenapa kan gitu? Nah, menurut Pak Haji kayak Mbak pripun, Pak? Ceritaan ini pun. Jenengan pernah pirsa napa, ada kejadian napa? Mungkin baik napa tutur teng masyarakat mriki, cerita teng masyarakat mriki. Pernah enten kejadian napa, Pak? Nek kejadian kok nate mireng Nggih. kula namung napa mirenge ya Canggihan iki memang orang yang terpandang, orang yang sakti mandraguna, apapun keinginannya terjadi, gitu aja. Jadi sabdo pangucap ngoten nggih. Jadi apapun yang beliau ucapkan langsung menjadi kenyataan. Nah, pemirsa kayaknya seru ini. Tapi nanti ada ini nggih, Pak nggih, Mbah. Ada cicit daripada Buyut Surongganti yang bisa hadir ke sini ya. Sambil menunggu itu pemirsa, masih banyak yang perlu kita kuak di sini, masih banyak cerita mistis yang perlu kita kuak di sini. Bahkan tadi begitu saya mau opening acara, Pak Lurah, di sana tadi ada pohon apa nih, bendol. Ya. Ada penunggunya ya Mas ya. Pernah ada cerita itu. Ya. Di situ sempat akan ganggu kita, makanya saya tadi lari ke sana, tapi sudah berhasil kita amankan, jangan ganggu karena apa, niat kita ini positif. Nah, jadi gitu. Oke pemirsa, jadi nilai sejarah itu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Nilai sejarah itu tidak akan pernah bisa digantikan dengan apapun. Kita sebagai generasi penerus, kita harus benar-benar tahu, mengerti dan menjaga sejarah daripada tempat kita, leluhur-leluhur yang ada di tempat kita, karena merekalah yang berjuang. Seperti halnya Eyang Surongganti ini. Dulu mungkin saat di sini masih hutan belantara, buyut yang babat alas di daerah sini atau membuka daerah sini untuk menjadi satu perkampungan yang bisa kita huni sekarang ini pemirsa. Maka dari itu nanti saya beserta Pak Lurah dan Pak Haji juga dengan ke salah satu keluarga daripada keturunan Eyang Surongganti ini akan berusaha menguak ada apa di balik ini semua pemirsa. Tetap ikuti saya dalam Jejak Belambangan